saya akan menjelaskan tentang mengidentifikasi penggunaan turunan. Perkenalkan, nama saya Axel Patrick Sela, mata kuliah kalkulus, prodi informatika, Fakultas Ilmu Komputer dan dari Universitas Kristen Indonesia Maluku. Ya baik, kita masuk pada pokok pembahasan. Yang pertama ada turunan fungsi impres, yang kedua turunan fungsi implisit, yang ketiga turunan tingkat tinggi, yang keempat turunan fungsi aljabar, yang kelima turunan transenden, yang keenam turunan fungsi parameter, yang ketujuh contoh soal. Ya baik, kita masuk ke pokok yang pertama, yaitu turunan fungsi impres. Turunan fungsi impres menjelaskan bagaimana laju perubahan dari impres suatu fungsi berubah terhadap perubahan nilai fungsi tersebut. Ia berhubungan dengan turunan fungsi aslinya. Materi yang kedua yaitu turunan fungsi implisit. Turunan fungsi implisit adalah teknik untuk menemukan turunan suatu fungsi yang tidak diekspresikan secara eksplisit dalam bentuk y sama dengan fx, melainkan dalam bentuk persamaan yang melibatkan x dan y secara bersamaan. Yang ketiga yaitu turunan tingkat tinggi. Turunan tingkat tinggi adalah turunan dari turunan. Kedua turunan adalah turunan dari turunan pertama. Turunan ketiga adalah turunan dari turunan kedua, dan seterusnya. Ia menunjukkan laju perubahan dari laju perubahan dan seterusnya. Materi yang keempat ada turunan fungsi aljabar. Turunan fungsi aljabar berkaitan dengan proses mencari turunan dari fungsi yang dibangun dari operasi aljabar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan perpangkatan dengan eksponen rasional. Ya baik, materi yang kelima yaitu fungsi transenden. Fungsi transenden membahas cara menemukan turunan dari fungsi-fungsi yang bukan aljabar seperti fungsi trigonometrik atau sin konstan dan sebaliknya, fungsi eksponensial atau e pangkat x, dan fungsi logaritma atau in x. Ya, fungsi yang terakhir adalah fungsi parameter. Fungsi parameter adalah teknik untuk mencari suatu turunan kurva yang didefinisikan oleh persamaan parameter, yaitu x dan y dinyatakan sebagai fungsi dari parameter lain. Misalnya t, ia menggunakan aturan rantai untuk menemukan dy atau dx. Untuk soal teman-teman lihat, ini referensi yang saya pakai semenjak saya menyusun materi. Sekian dan terima kasih.